Perkembangan unik dunia pendidikan yang kekinian itu memang harus dipublikasikan. Sayangnya, sekarang ini perkembangan pesat dunia pendidikan itu tidak diimbangi dengan pemberitaan. Sehingga jadi bulan-bulanan, dan setelah itu ketika masuk sebuah ranah hukum, selesailah sudah sampai di situ. Program terhenti seperti program RSBI ketika diketok palu melanggar hak asasi manusia, selesai sudah. Padahal prosesnya itu lama, dari mulai isu pemberitaan yang tidak pernah ditangkal. Begitu juga perkembangan dewasa ini. Seperti sekolah-sekolah yang menerbitkan buku, ini karya siswa, kemudian karya guru, dan masih banyak lagi, di antaranya menerbitkan majalah atau koran online yang digawangi oleh media Satu Guru seperti ini. Hampir tuntas sekarang ini apa yang dibutuhkan, mulai bermunculan sampai ada solusi tentang medsos yang ketergantungan kepada Facebook, Instagram, Twitter, yang semuanya dari luar negeri. Dan sekarang bangsa Indonesia sudah memunculkan medsos yang lebih baik, bukan hanya main-main, tetapi dari mulai karya yang di-share itu bisa kita lihat di konten sebelumnya. Apa itu medsos buatan Indonesia yang lebih baik dari Instagram itu? Nah, semuanya itu harus dipublikasikan, disisipkan dalam kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi PPDB. Bukan hanya berbicara berapa kelas penerimaan tahun ini, bukan cuma itu, tetapi program apa saja yang terbaru di pusat yang mendunia, kemudian apa program yang unggulan di sekolah-sekolah yang ada saat ini. Mari kita ikuti sosialisasi yang disertai makan-makan, syukuran, yang inisiatif dari bawah ya, dari bottom up, bukan dari top down. Ini salah satu contoh adalah sosialisasi PPDB yang mendapatkan sambutan sampai kepada acara-acara syukuran pun. Karena apa? Karena syukuran, karena channel YouTube-nya sudah dimonet, kemudian buku-buku yang mereka buat itu sudah berada di pasaran, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, mari kita saksikan sosialisasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Pulau-Pulau Gede untuk berkeliling dunia. Dengan menulis, kita bisa membuka jendela dunia. Menulis dan membaca itu adalah menjadi kompetensi dasar bagi siapa saja yang ingin menjadi manusia berkualitas di muka bumi ini. Tanpa literasi, omong kosong, kita bisa menjadi manusia berkualitas. Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, kalau Jawa Barat itu harus menjawab salam. Sampurasun. Kemarin di RT dan di RW Jatimulya saya bilang beberapa kali sampurasun, nggak ada yang jawab. Ternyata begitu saya tanya orang Jawa semua. Alhamdulillah di sini mah karena banyak yang dari sekolahan ya, jadi jawab rampes katanya. Itu salamnya orang Sunda ya. Oke, Bapak dan Ibu dari kelurahan, Pak Suwandi dan kawan-kawan. Yang lainnya biasanya ada 4 orang, 3 orang ya. Tapi minimal kelurahan ada. Dari SMP, dari warga ya, lengkap semuanya. Tidak usah saya sebutkan satu persatu. Ini Pak Ketua Komite, Pak Pur. Ini yang sebelah kiri saya, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Ini kesiswaan Humas. Begitu Bapak dan Ibu. Yang paling penting acara ini adalah sosialisasi. Kalau tidak melakukan seperti ini, jadi bulan-bulanan pihak ketiga. Ini kan saya rekam nih, nanti dimasuk di YouTube. Bukti di sini ada Pak Lurah, kan perwakilannya ada dari sekolah, dari warga, lengkap ini ya. Nah, itu kan yang paling penting itu. Sebab kalau tidak, nanti publikasi menekan sekolah. Sekolah tidak melakukan sosialisasi. Ujung-ujungnya gitu ujung-ujungnya. Babak belur kita, gitu kan. Dan sekarang
warga kita juga sekolah di sini sudah terprovokasi. Saya di sini baru 1 tahun. Kemarin di rapat komite disaksikan Pak Ketua Komite, saya diusir oleh orang tua siswa. Ini kan rapat komite kok tiba-tiba kepala sekolah masuk, apa sih? Nah gitu, diusir. Sampai bengong Pak Ketua Komite. Harusnya mah orang tua itu seneng. Saya itu kan dari mana waktu itu ada rapat di luar, ingin bertemu dengan orang tua, memaksakan diri, begitu datang ke sini diusir. Itu sebagai bahan gambaran. Karena apa? Karena terprovokasi, katanya kalau kepala sekolah ngomong di depan pasti nagih. Pasti berbicaranya tentang anggaran komite. Dan alhamdulillah sekarang gara-gara kebijakan pemerintah kita, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu kan, di SK gubernurnya itu adalah sekolah bersubsidi ya. Tetapi masyarakat bilangnya apa? Sekolah gratis. Nah ini masalahnya. Jadi alhamdulillah di SMA mah bersih sudah gitu kan, agak susah sekarang. Kenapa? Nah ini dibuka dulu sekarang di dalam sosialisasi PPDB ini. Supaya Bapak Ibu sampaikan kepada mereka, tidak gratis, tetapi di SK-nya itu sekolah bersubsidi. Bagi SMP Nurul Fikri, apa? Nurul Fikri? Darul Fikri, SMP 1, terus tadi mana lagi? Ibu warga ya? Ya oke. Ini kan mewakili Bapak mah subur. Ini tolong ibu sebagai warga dari Cibitung, mana Cibitung? 5 Cibitung ya, oke. Oh pakai PGRI ya, 5 Cibitung. Dari warga nih supaya tahu. SMA, maaf saya berdiri, dengan SMK adanya di Provinsi Jawa Barat, bukan ada di kabupaten. Jadi walaupun Bupati kemarin datang ke sini, nggak ngepek. Karena apa? CSR kan Bekasi mah ada MM 2100. Tapi SMA nggak kebagian karena CSR-nya ke kabupaten, ya kan? Ngumpul di situ. SMA mah kagak dapat sepeser pun. Tuh, biar kelurahan juga tahu itu. SMA mah kagak dapat. Tapi tempatnya di Bekasi. Kan begitu? Ketika Medland kemarin memagar SMP negeri di pagar, megah tuh kan pagarnya. Ini mah belum dipagar-pagar karena apa? Dana sharing. Terus saya bilang, Pak, SMP mah dapat CSR, SMA dapat dari mana? Akhirnya nggak dipagar-pagar itu kan. Nah, Bapak dan Ibu seperti itu ya, supaya sampaikan kepada masyarakat. SMA itu di bawah provinsi, jadi tidak dapat CSR dari kabupaten. Sementara anggaran dari pemerintah tahu sendiri ya kan? Tidak 12 bulan dapatnya kan? Sama lah semua kan begitu. Nah sebagai bahan gambar, alasan yang utama adalah karena kita berada di pusat. Silahkan tanggung jawab. Makanya Pak Gubernur kemarin di Bogor bilang, ya udah dikembalikan lagi aja ke kabupaten masing-masing. Saya tidak keberatan, kata Pak Gubernur. Intinya nanti disosialisasikan Bapak dan Ibu ke masyarakat yang ikut PPDB sekarang. SMA Cikarang Barat PPDB-nya beda dengan sekolah lain karena belum dipagar, belum dapat masjid. Saya datang ke sini yang pertama sekali, ini sekolah 2 shift, shift pagi, shift siang. Yang pertama kali saya datang di sini, anak harus sholat berjamaah. Prinsip pertama saya itu dulu, sholat berjamaah. Pak, boro-boro untuk sholat berjamaah, kelas aja di pagi-pagi, dipakai siang. Jadi kepala sekolah pulangnya isya, gitu. Anak sholat berjamaah di mana? Gitu kan? Saya bikin gubuk apung, makanya terkenal di masyarakat. Kita ini bukan lagi SMA 2 Cikarang Barat, namanya Sekolah Gubuk Apung. Karena ada channel YouTube-nya dan mungkin sekolah-sekolah manapun belum ada yang dimonet. Sekolah ini YouTube-nya sudah monetisasi, sudah dapat biaya dari YouTube itu. Karena namanya SMA Gubuk Apung di seluruh dunia hanya ada satu, ya ini.
Coba kalau saya tulis di YouTube SMA 2 Cikarang Barat, kagak laku dijual. SMA Gubuk Apung, wow spektakuler. Dalam waktu 3 bulan aja skripnya sudah layak dimonet. Dan alhamdulillah dahsyat sekali, dan sudah bisa salat berjamaah di Gubuk Apung. Keren kan? Alhamdulillah proyek pertama saya berhasil. Anak-anak melakukan sholat berjamaah. Bagaimana rapat komitenya untuk masjid? Alhamdulillah. Ada satu orang yang menyumbang 800.000, ini ditontonnya di YouTube ya. 800.000 rupiah untuk membangun masjid. Sudah 2 tahun. Ini nyumbang-nyumbang tidak ada yang nyumbang. Tapi begitu ada masjidnya, nah ternyata ada tuh satu orang yang nyumbang. Kata Pak Pur, ketua komite tadi ngobrol, bilangnya begini, Pak bagaimana kalau kita bikin pondasi aja dulu. Nah dalam PPDB besok, yang mau memagar, yang mau membangun masjid bersama-sama, ayo. Jangan kepala sekolah masuk ke ruangan diusir. Sekarang saya lagi diadukan lagi nih, sudah masuk media juga nih. Gara-gara kepala sekolah bilang, informasi apapun akan sampai kepada orang tua yang kooperatif ke sekolah, dari perguruan tinggi, Universitas Brawijaya. Bapak dan Ibu tolong ini SMP dicamkan, nanti sampaikan ya. Hanya dengan piagam penyanyi dangdut saja masuk Universitas Brawijaya tanpa testing, langsung kuliah. Disampaikan kepada komite. Kemudian sertifikat mengaji hafal 15 juz masuk perguruan tinggi negeri termasuk UI 30 juz kalau nggak salah ya. Itu sampaikan ke komite. Nggak usah ikut repot-repot testing, kan udah tinggal duduk gitu kalau sudah punya seperti itu. Kan disampaikannya ke komite. Makanya anak-anak, tolong anak-anak pengurus komite duduk di depan berdiri, silakan berjejer. Nah inilah informasi itu akan sampai di sini. Karena orang tuanya pasti datang mendapatkan informasi, disampaikan kepada anak-anak semua, nanti silahkan komunikasikan. Begitu intinya. Intinya itu. Masuk di koran. Sekolah apa? Diskriminasi. Ada aja beritanya ya kan? Nah gitu Bapak dan Ibu, informasinya PPDB sekarang ada di sini berkasnya. Tinggal buka, tapi tidak ada anggaran, fotokopi sendiri kalau mau, tetapi kalau enggak kan mau disampaikan, ada di internet. Mohon maaf diinformasikan kalau Bapak Ibu di sekolahan ada yang bawa jaket, tidak usah namanya orang ya, FKKSMN, menekan sekolah dengan PD-nya gitu, tulisan di jaketnya FKKSMN. Itu adalah yang legalnya adalah teman kita, Forum Komunikasi Komite Madrasah dan Sekolah dan Madrasah Nasional. Itu adalah mendukung kita. Tetapi oleh oknum datang ke sekolah itu malah sebaliknya, dijungkir balik. Kalau ada apa-apa saya adukan. Sebab FKKSMN itu bekerja sama dengan ombudsman, bekerja sama dengan kejaksaan, bekerja dengan sama. Jadi sekolah ditekan itu. Akhirnya setelah terbuka clear ya. Jadi kalau ada yang memakai jaket FKKSM itu teman kita. Kalau ada yang menekan gitu berarti oknum. Itu satu ya. Makanya di belakang ada pertemuan media satu guru dengan KCD 3 membentuk media klarifikasi dunia pendidikan SMA Negeri 2 Cikarang Barat Bekasi 03 Mei 2023. Tolong dipoto, silahkan disebarkan. Sebab hari ini dari Sabang sampai Merauke membentuk kepengurusan SMA, SMK di Bekasi sudah pada daftar. Dari SMP dengan warga SMP yang diundang sekarang itu banyak yang belum daftar. Silahkan tanya, nomor teleponnya dimasukin di grup oleh sekarang aja dimasukin di grup. Nanti sore jam 3 itu pembicaranya
dari blogger Indonesia, guru blogger Indonesia, dari Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, dari para penulis nasional termasuk penentu angka kredit kenaikan pangkat akan jadi pembicara nanti sore jam 3. Bapak dan Ibu, anak-anak di sekolah nulis apapun dijamin terbit karena saya sebagai Direktur Media Satu Guru. Silahkan dibuka di internet, Media Satu Guru, klik, itulah saya direkturnya. Itu nasional itu. Yang akan diterbitkan sekarang adalah media faktanya.id. Ulangi, yang akan diterbitkan nanti sore namanya faktanya.id. Mengapa saya mengeluarkan media faktanya.id? Diresmikan secara nasional karena kemarin SMA 2 Tambun Selatan sudah tahu kasusnya. Bapak ini harus tahu, ini kan warga sini nih semuanya ya. Sudah tahu kasus di SMA 2 Tambun Selatan? Tidak tahu. Datanglah pihak ketiga, namanya itu yang mengaku sebagai media. Ada ngaku masyarakat, ada ngaku LSM, ada ngaku dari instansi apa, bergerombol datang ke sana kemudian ngamuk. Gebrak meja, nunjuk-nunjuk. Diliput sama kamera beliau sampai dicakar-cakar. Si kameranya digoyang begini, kameranya tuh digoyang begini. Digoyang begitu sampai dicakar. Oke, yang dibicarakan ini sesungguhnya ini hanya oknum. Dunia pendidikan sangat membutuhkan media massa. Dunia pendidikan juga sangat butuh dengan adanya lembaga swadaya masyarakat atau kontrol sosial. Tetapi yang netral, yang tidak memihak. Nah, yang tadi diceritakan itu diantaranya hanya oknum. Tidak semua, banyak sekali pihak ketiga sebagai kontrol sosial itu yang beritikat baik. Tapi peristiwa-peristiwa pengunduran rapat komite yang terus diundur-undur itu sebenarnya akibat dari gangguan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi tetap harus direspon. Semakin direspon, lama-kelamaan dunia pendidikan kita akan mengarah ke hal-hal yang lebih baik. Dan mungkin masyarakat juga akan cerdas, mana media yang legal, mana media yang benar-benar terbitnya rutin, mana medianya yang hanya sporadis pada saat PPDB saja, medianya itu yang muncul kalau saat pemilu saja, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Gitu Bapak dan Ibu zaman sekarang itu. Nah, mangga Bapak dan Ibu yang ingin jadi pengelola, yang ingin jadi pengurus faktanya.id, nanti sore jam 3 ikut acaranya. Ditulis ya, hubungi Pak Nanang. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu informasinya. Yang ingin masuk ke sekolah ini, orang lain tidak tahu. Dibanding dengan sekolah-sekolah lain yang sudah mampan, saya berani ngadu. Walaupun sekolahnya belum dipagar. Sekarang ada anak namanya Timotius dari sekolah ini, beasiswa di penerbangan Jerman. Cari sekolah lain, ada enggak? Ini beasiswa, kuliahnya di Jerman, penerbangan, gitu kan. Perguruan tinggi manapun sekarang udah dimasuki sekolah ini secara diam-diam. Gitu kan? Grafiknya naik terus. Kalau di sekolah lain kagak ke open. Di sini setiap siswa sekarang sudah ngarang, sudah terbit beberapa buku. Tanya sok di sekolah mana yang menerbitkan buku. Di sini siswanya sudah memiliki terbitkan buku ISBN. Guru-gurunya juga sama. Sekarang di sini adalah sebagai adminnya media faktanya.id secara nasional. Di sini juga tinggal tunggu tanggal mainnya. Anak Bapak dan Ibu yang sekolah di sini lihat nanti beda dengan lulusan sekolah lain. Tapi dengan catatan kepala sekolah masuk ruangan jangan diusir. Udah berjuang, gimana caranya malah begitu. Dan yang ngusir itu biasanya tidak mau bantu sekolah itu. Saya sibuk Pak ya, kalau sibuk jangan datang. Gitu. Dia bilang kan gitu ya Pak ya. Saya sebenarnya lagi sibuk Pak, ini kadang bilang, lah udah nitip anak di sini, dipanggil satu kali aja bilangnya sibuk, kepala sekolah masuk diusir.
gitu kan, biarin aja viral lagi lah. Orang kan nyatanya begitu kan sudah bilang, ibu ini disiarkan ini, kalau saya ngomong kan selalu begini, takut ada waktu upacara bendera kemarin, saya kan bilang seperti itu, dia kagak tahu kalau saya kalau bicara selalu ada seperti ini. So, mau sampai di mana? Karena saya sudah berapa kali duduk di kursi panas. Ya makanya harus seperti ini sehingga aman. Jadi kalau saya salah ketahuan salahnya, saya ngomong di mana salahnya. Orang ada rekamannya kan begitu. Orang media dilawan. Saya kan menulis di mana-mana, Bapak dan Ibu, saya penulis di Gramedia, saya udah hampir 70 lebih tulisan buku SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, ada di Intermasa, di Grasindo, Gramedia, kemudian beberapa penerbit buku lainnya termasuk di media Kompasiana, di Berita Disdik dan media-media yang tadi saya sebutkan. Dan saya adalah direksi dan pemilik perusahaan juga. Jadi berani ngelawan yang begituan asal kitanya benar. Gitulah. Itu saja bagi Bapak dan Ibu yang mau jadi pengurus media, iklankan di warga di Ibu di situ apa yang harus akan diangkat ke permukaan supaya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sok masukkan di sini. Hubungi Pak Nanang asal jadi pengurus. Nanti sore digugurkannya ya. SMP mana tadi? Tolong ketua OSI kepala sekolahnya kirimkan namanya ke beliau biar nanti ikut acara, biar kalau ada berita miring di sekolahnya itu langsung ditangkis oleh kita bersama-sama ya. Dijamin tulisan anak-anak sekolah SMP Bapak itu nanti karyanya masuk langsung di media secara nasional. Nah, kalau bisa di absennya di sini dipakai tulis nomor WA-nya di situ ya Pak ya, supaya dimasukkan langsung ke grup. Di situ diulang nanti dikasih nomor WA-nya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, sosialisasi ini yang pertama sekali adalah mempublikasikan tentang PPDB ini. Tapi kan sosialisasi ini sudah dilakukan di mana-mana. Kalau sekolah ini tidak melakukan sosialisasi seperti ini, nanti akan jadi bulan-bulanan. Tapi malah yang efektif malah bagus. Saya jadi sosialisasi media juga, ya kan, sebanyak hal. Tapi kita sekarang di Jawa Barat itu tidak bisa rapat komite setelah PPDB. Maaf ya Bu, ya ini harus disosialisasikan. Tidak bisa melakukan rapat komite setelah PPDB. Kemarin diulur-ulur sampai mau kenaikan kelas itu baru ada wacana boleh diizinkan rapat komite. Begitu mau kenaikan kelas itu baru boleh rapat komite. Begitu rapat komite ya gitu kepala sekolah masuk aja diusir gitu. Sebagai bahan gambaran itu saja barangkali supaya Bapak dan Ibu dalam sosialisasi PPDB ini sampaikan. Pemerintah tidak menggratiskan pendidikan, tetapi subsidi. Satu. Yang kedua, sekolah ini belum ada pagarnya, belum ada masjidnya. Kalau tidak mau kerjasama, pikirkan itu. Tapi kalau mau kerjasama, ayo kita salat berjamaah, membangun masjid bersama-sama. Tidak ada paksaan. Yang penting ada inisiatif seperti itu, gitu kan? Tawarkan. Lebih baik carilah sekolah yang sudah mapan, yang sudah ada pagarnya, yang sudah ada tempat parkirnya, yang sudah ada masjidnya, yang sudah apa-apanya. Pilih aja sekolah seperti itu. Tapi kalau anak Bapak dan Ibu ternyata spektakuler, nanti ada kemungkinan sekolah ini tujuan pilihan utama. Karena apa? Anak tahu YouTube-nya. YouTube-nya di sini udah booming di mana-mana, sudah monet lagi, dan YouTube-nya bukan cuma satu. Ada 3 channel dan semuanya memang booming karena kita bekerja sama dengan media, ya kan? Dan memang direktur medianya ada dari sekolah ini. Berita apapun di sini diangkat, nggak ada yang mentok, pasti langsung terbit kan begitu. Dan anak-anak yang nulis, anak Bapak dan Ibu nanti yang nulis. Di sekolah lain belum tentu mendapatkan kesempatan seperti itu. Gitu. Karena saya kepala sekolah senior ya, udah melang-lang kemana-mana di Tarung Baja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Maaf ada amanat dari Gubernur Jawa Barat, Kang Emil. Kalau Jawa Barat itu harus menjawab salam. Sampurasun.
Kemarin di RT dan di RW Jatimulya saya bilang beberapa kali Sampurasun nggak ada yang jawab. Ternyata begitu saya tanya orang Jawa semua. Alhamdulillah di sini mah karena banyak yang dari sekolahan ya, jadi jawab Rampes katanya. Itu salamnya orang Sunda ya. Repot Pak, dan uang negara kan dibatasi. Tapi alhamdulillah saya bekerja sama dengan media Satu Guru, berita Disdik dan sebagainya, sehingga kemarin menyelenggarakan lomba bulan bahasa. Itu apa namanya Bu? Lomba apa waktu itu? Itu skala nasional. Dari mana duitnya? Dari media nasional. Pemenangnya dari luar Jawa semua. Itu salah satu contoh. Sekolah yang seperti ini tapi mungkin popularitasnya sekarang lebih dahsyat daripada sekolah lain. Di mata anak ya, di mata anak. Jadi jangan kaget kalau nanti anak-anak itu banyak yang memilih pilihan pertama itu ke SMA sini. Karena apa? Booming di media sosial gitu. Demikian barangkali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.